Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Karanggeneng, Bapak Ibu Dewan Guru, serta Bapak Ibu tenaga kependidikan, anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan ibadah. Semoga semuanya mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita berbicara tentang mengqashar sholat dan menjamak sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qasrus sholati, bab mengqashar sholat. Yajuzu lil musafiri, diperbolehkan bagi orang yang sedang bepergian, ayyaksura sholata, mengqashar sholatnya, ar-rubaiyata, yang rakaatnya terdiri dari 4 rakaat. Jadi bagi orang yang bepergian atau musafir diperkenankan atau diperbolehkan oleh Allah untuk mengqashar sholatnya, khusus bagi sholat yang rakaatnya berjumlah 4. Fayusalli salat adz-dzuhri awil asri awil isai rakaataini. Salat yang bilangan rakaatnya 4 itu adalah salat zuhur, salat asar, dan salat isya. Rakaataini menjadi 2 rakaat, badalan sebagai ganti min arba'i rakaatin. 2 rakaat itu sebagai ganti dari 4 rakaat yang ada pada 3 sholat tersebut. Adapun syarat-syaratnya adalah wa yustaratu li jawazil qasri, dan disyaratkan diperbolehkannya mengqashar itu adalah khamsatu syurutin, ada 5 syarat. Syarat yang pertama adalah antakuna musafatus safari. Antakuna masafatus safari, apabila perjalanan telah mencapai sittata asyara farsahan, 16 farsah, atau sekira-kiranya adalah 88,5 kilometer. Kira-kiranya adalah kalau perjalanan kita dalam bepergian mencapai 88,5 kilometer, maka diperbolehkan mengqashar sholat. Syarat yang kedua adalah ayyakuna safaruhu fi ghairi maksiatin. Bepergiannya seseorang tersebut tidak karena maksiat. Jadi dalam bepergian tidak karena dengan tujuan maksiat, maka itu boleh mengqashar. Yang ketiga, ayyakunal musafiru mu'addiyan lis-sholatir rubaiyah. Apabila musafir tersebut melaksanakan sholat yang bilangannya ada 4 rakaat. Jadi mengqashar itu hanya sholat yang bilangannya 4 rakaat. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat adalah ayyan wiyal qasra ma'a takbiratil ihram. Maka niat qasharnya adalah beserta pada saat takbiratul ihram, itu niat qasharnya. Jadi niat mengqashar sholatnya pada saat takbiratul ihram. Syarat yang kelima adalah alla ya'tamma bimuqimin. Orang musafir tersebut tidak berimam kepada orang yang tidak bepergian atau orang yang mukim. Jadi tidak boleh mengqashar sholat
menjadi makmum kepada orang yang mukim, yang tidak bepergian. Jadi kalau misalnya dia sendirian mengqashar sholat boleh, berjamaah sama-sama musafirnya boleh. Itu adalah 5 syarat diperbolehkannya qashar. Berikutnya setelah qashar kita bicarakan tentang menjamak sholat. Kalau qashar itu meringkas sholat, khususnya yang berjumlah 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Berikutnya adalah jam'us sholati, menjamak sholat. Wa yajuzu lil musafiri, dan diperbolehkan kepada musafir al-mutaqaddimi dzikruhu ayyajma'a baina sholati dzuhri wal asri, diperbolehkan menjamak sholat duhur dengan sholat asar. Menjamak itu mengumpulkan fi waktu duhri, jadi mengumpulkan waktu sholat duhur dan sholat asar di waktu duhur, atau awil asri, atau di waktu asar. Wa bainal maghribi wal isya'i fi waqtil maghribi, dan mengumpulkan antara maghrib dan isya di waktu maghrib atau di waktu isya. Fa in qaddamal asra ma'adz zuhri, apabila mendahulukan asar beserta zuhur, awil isya'i ma'al maghribi, atau isya bersama maghrib, summiya dzalika jam'an taqdimin. Jadi apabila mendahulukan asar beserta zuhur, jadi sholat asar dan zuhur dilakukan pada waktu sholat zuhur, itu namanya jamak takdim. Atau seperti sholat isya dengan maghrib, dilakukan pada waktu sholat maghrib, itu adalah jamak takdim. Wa in akhara, lan lamun ngakhirno, atau dan apabila mengakhirkan sholat zuhur ma'al asri, zuhur dan asar, diakhirkan di sholat asar, awil maghribi ma'al isya'i, atau sholat maghrib beserta isya, summiya dzalika jam'a ta'khirin. Jadi apabila sholat zuhur dan asar dilakukan di sholat asar, atau sholat maghrib dan isya dilaksanakan di waktu sholat isya, maka dinamakan jamak takhir. Jadi bedanya qashar itu meringkas, yang 4, khususnya yang 4 menjadi 2. Kalau menjamak itu adalah mengumpulkan 2 waktu. Sholat zuhur dan asar dilaksanakan di dalam satu sholat. Lalu apa syaratnya menjamak takdim? Syurutu jam'i takdimi, beberapa syarat dalam jamak takdim. Wa yustaratu li sihhati jam'i takdimi, dan disyaratkan untuk sahnya menjamak takdim salah satu syurutin, ada 3 syarat. Yang pertama adalah ayyabda'a bidzuhri qoblal asri, adalah memulai dengan zuhur sebelum asar. Wabil maghribi qoblal isya'i, maghrib sebelum isya. Jadi syaratnya menjamak adalah mendahulukan zuhur sebelum asar dan maghrib sebelum isya. Yang kedua, an yanwiyal jam'a awwala sholatil ula, berniat menjamak pada awal sholat yang pertama, atau pada saat di tengah-tengah sholat kemudian berniat untuk menjamak sholat tersebut. Wa qabla al-faraghi minha. Nah, jadi sebelum selesainya sholat, maka dia sudah melaksanakan niat, itu bisa memenuhi syarat sahnya sholat jamak. Jadi di awal sholat yang pertama dia sudah melakukan
niat untuk menjamak sholat. Jadi misalnya duhur dengan asar, maka di waktu duhur sudah melaksanakan niat untuk menjamak dengan sholat asar. Syarat sahnya lagi adalah yang ketiga, ayyuwaliya baina sholatil ula wa tsaniyah. Yakni dengan mengurutkan atau mengikutkan sholat yang pertama dengan yang kedua. Jadi langsung setelah melaksanakan sholat duhur, kemudian melaksanakan sholat isya. Ini apabila jamak takdim. Maaf, sholat duhur dengan sholat asar. Ini apabila jamak takdim maka langsung dilaksanakan. Syurut jam'it takhiri, syarat-syarat melaksanakan jamak takhir. Wa yustaratu liman yuridu, dan disyaratkan bagi orang yang menginginkan takhirat duhri ilal asri, mengakhirkan duhur di waktu asar. Awil maghribi, atau mengakhirkan maghrib ilal isya'i, di waktu isya. Syartun wahidun, syarat yang pertama adalah wahuwa ayyan wiyal jam'i fi waqti sholatil ula. Syaratnya satu, yakni berniat menjamak di waktu sholat yang pertama. Wala yajibu fihi tartibu wal muwalatu, dan tidak wajib di dalam jamak takhir itu tartib dan mengikuti, atau seperti tadi sholat duhur langsung sholat isya. Ini umpama setelah sholat duhur kemudian agak beberapa waktu membaca zikir dulu baru melaksanakan sholat asar, itu diperbolehkan di jamak, khususnya di jamak takhir. Jadi anak-anakku sekalian, bedanya kalau menjamak jamak takdim itu setelah sholat yang pertama maka langsung dilakukan sholat yang kedua tanpa putus ya. Setelah salam langsung melanjutkan sholat yang kedua. Tapi apabila jamak takhir setelah sholat yang pertama tidak harus langsung melaksanakan sholat yang kedua. Boleh misalnya berzikir dulu, berdoa dulu. Hikmatul qasri sholati wa jam'iha. Apa hikmahnya mengqasar sholat dan menjamak sholat? Inna dinal islami, sesungguhnya agama Islam, huwa dinul yusra war rifqi. Dia adalah, Islam itu adalah agama yang memudahkan, agama yang meringankan, agama yang menyayangi. Wa ayatu dzalika, salah satu tandanya agama Islam itu memudahkan, annahu, sesungguhnya tanda-tanda itu adalah abahalil musafiri, diperbolehkan bagi musafir, orang yang sedang bepergian, ayyusalliyas sholata dzata raka'atil arba'i raka'ataini, untuk melaksanakan sholat yang memiliki 4 rakaat menjadi 2 rakaat, sholat qashar tadi ya, liyakuna dzalika ashala alaihi, supaya memudahkan bagi orang yang sedang bepergian tadi. Kama annahu abahalahu, sebagaimana diperbolehkan juga bagi musafir ayyajma'a bainas sholataini fi waqtin wahidin minhuma. Diperbolehkan juga bagi musafir untuk mengumpulkan 2 sholat atau dua waktu sholat fi waqtin wahidin, di waktu yang satu dari keduanya. Seperti contoh tadi, melaksanakan sholat duhur dan sholat asar di sholat duhur, di waktu sholat duhur boleh, di waktu sholat asar juga boleh.
kalau melaksanakan sholat duhur dan asar di waktu duhur itu namanya mengumpulkan atau jamak takdim. Tetapi kalau melaksanakan sholat duhur dan sholat asar di waktu sholat asar disebut sebagai jamak takhir. Demikian, semoga menjadi keterangan yang bermanfaat dan bisa kita amalkan pada kehidupan sehari-hari sebagai bentuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita lakukan sebagai umat Islam yang patuh dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, apabila ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.